Allah memiliki sifat wajib maha pengampun. Tetapi kenapa ketika kau mencium Hajar Aswad bisa mengampuni dosa? Pertanyaannya, bisa nggak diverifikasi pernyataan Allah dan pernyataan Rasulullah di dalam hadis? Apakah Allah memerintahkan bahwa mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Kalau ada, ya saya mu'alaf. Ya, mungkin kalau secara seperti itu, Bang, saya tidak bisa menunjukkannya. Tapi juga sama seperti yang Abang tunjukkan tadi itu kan, yang Abang tunjukkan tadi itu kan apa namanya? Perkataan orang atau anggapan orang yang menganggap Yesus itu adalah apa tadi katanya itu. Bukan katanya dia itu loh. Itu kata Yesus. Tapi kan yang dikutip itu kan perkataannya Bukan orang perbuatan orang, ini kata Yesus. Kamu lihat tinta merah. itu, Bang. Ya, Itu kamu yang di lihat. atas. Kamu lihat tinta merah nih. Ini tinta merah enggak? Kalau tinta merah ini perkataan Yesus. Ya, Iya. lalu ini nih, kamu lihat ini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia menggunakan pakaiannya kembali di tempatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Lalu Yesus bilang apa? "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu, memang akulah guru dan Tuhan. Ya Rob. Akulah Robi itu. Akulah Tuhan itu." Ya, makanya Yesus yang ngomong seperti ini dibuktikan dengan kebesaran dan kekuasaan yang dia lakukan. Ya, kekuasaan yang dilakukan adalah apa? Dia bisa mempunyai kuasa, sifat wajibnya adalah mengampuni dosa. Makanya saya tanya gini, apakah Allah kamu maha kuasa? Ya pastilah. Oke. Jika Allah kamu maha kuasa, menjadi pertanyaannya adalah, ya, siapa yang sudah ada di surga karena Allah Subhanahu wa taala? Coba satu ayat dalam Al-Qur'an. Iya, kalau di menurut keyakinan kami yang sekarang tinggal di surga itu ada, Bang. Nabi-nabinya. Ini kan menurut keyakinan ya, Bang. Enggak, Ini apakah Nabi Muhammad sudah di surga? itu kalau secara akalnya kita itu Nabi Muhammad itu memang mati, dia masih berada di dalam barzah kalau menurut pelajaran yang kita terima, Bang. Karena apa? Manusia itu mati belum bisa dikatakan masih di surga karena manusia itu harus menjalani yang namanya kalau di bahasanya kalian kan alam apa namanya, alam maut atau kematian. Kalau di kami alam barzah namanya, Bang. Di alam barzah. Gini Bang ya. Berarti abang sekarang kalau saya tanya, abang mati masuk surga atau apa? Iya, kalau abang bertanya seperti itu, kalau di keyakinan kami ya kami pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ya, kalau di keyakinan kami, Bang ya. Ya, atas dasar apa? Ya, atas dasar agama yang kami percayai, kan di dalam agama yang kami percayai itu kan. Iya, atas dasar pernyataan siapa bahwa kamu sudah pasti masuk surga? Di Al-Qur'an kan banyak kalau orang yang beriman itu. Apakah dengan amalan kamu bisa masuk surga? Kalau kami, Bang, percaya. Apakah dengan amalan kamu bisa masuk surga? Makanya saya jelaskan, kalau kami, Bang, percaya itu kami bukan karena amalan, Bang, kami masuk surga. Bukan karena amalan. Oke, terus? Tetapi konsepnya di sini adalah mencari ridho. Nah, tapi bagaimana kita mencari ridho? Bagaimana cara ridho? Bertakwa, Bang. Bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Ya, bertakwa itu kan dengan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi. Ya, itu amalan nggak? Iya, memang amalan, Bang. Nah, tadi kau bilang amalan tidak bisa masuk surga. Sekarang kau bilang dengan amalan bisa masuk surga. Cari ridho dengan cara beramal. Sekarang, apakah dengan beramal bisa masuk surga? Bang, tadi saya jelaskan. Kami, walaupun... Oke, siapa yang mencari ridho itu? Ya, kita sendiri sebagai hambanya. Oke, kalau kamu sendiri sebagai hambanya mencari ridho di hadapan Allah, lantas menjadi persoalan dan pertanyaan adalah,
kenapa, untuk apa nabi kamu datang? Apa tujuan nabi kamu datang kalau kamu sendiri masih berjuang sendiri untuk mencari ridhonya Allah? Iya, kenapa Nabi Muhammad datang ya sudah jelas Bang, untuk memperbaiki apa yang Gini, salah. nabi-nabi sebelumnya datang adalah memberikan informasi bagaimana caranya masuk surga. Nabi-nabi terdahulu memberikan informasi, memberitahukan bagaimana caranya agar selamat. Iya, benar. Ya, ya. Berarti kalau nabi-nabi sudah memberikan informasi itu seperti Nabi Musa dan lain-lain memberitahukan bagaimana cara selamat, sekarang kamu sebagai umat Islam, ya, masih mencari ridho. Ya, lantas pertanyaannya, untuk apa nabi kamu itu datang? Kalau kamu sendiri, dengan sendiri dan usaha kamu mencari ridho di hadapan Allah, apakah nabi kamu tidak bisa membela kamu di hadapan Allah, sehingga kamu sendiri harus membela diri kamu sendiri di hadapan Allah dengan mencari ridhonya Allah? Ya, kalau menurut saya Bang, sepengetahuan saya mustahil Bang RK yang penuh dengan pengetahuan tidak tahu tentang asal usul ajaran Islam itu Bang. Bener nggak? Kan Hmm. Abang kan sudah tahu gimana awalnya muncul Nabi Muhammad, gimana ajaran Islam itu dikembangkan. Kan Bang RK kan sudah tahu kan, tidak seperti itu konsepnya yang dijelaskan oleh Bang RK. Oke. Yang saya tahu adalah seperti ini, Bang. Ya. Kenapa saya nggak berani mengambil keputusan masuk Islam, Bang? Ya, saya banyak diskusi dengan para ustadz dan lain-lain. Hanya saya tidak berani mengambil keputusan masuk Islam karena ada beberapa alasan. Satu alasannya adalah ini, Bang. Nih, salah satu dari alasan kenapa saya tidak berani mengambil keputusan masuk Islam karena alasan ini, Bang. Nih, saya tunjukkan, Bang. Ini hadis Bukhari, ya, 2548. Ya. Jadi, untuk apa saya beragama Islam kalau saya tidak bisa mendapatkan kepembelaan, Bang? Ini yang menjadi ketakutan saya. Ketika saya mati nanti, nabi saya tidak bisa membela saya. Nih, Rasulullah berdiri ketika turun, ya, surat Quran surah, ya, Asyura, ya, ayat 214. Lalu dia bilang apa? Wah, ini kata Rasulullah, wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela sedikit pun kalian di hadapan Allah. Bahkan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi, dia mengatakan aku tidak dapat membela kamu di hadapan Allah. Bahkan Sofia, bibinya Rasulullah, itu dia bilang aku tidak dapat membela di hadapan Allah. Jangankan bibi Rasulullah, wahai putri Muhammad, aku tidak dapat membela kamu di hadapan Allah sedikit pun. Nah, ini yang menjadi sebuah ketakutan saya, Bang. Ketika saya mengambil keputusan masuk Islam, tidak ada yang bisa membela saya di hadapan Allah. Karena saya menyadari saya orang berdosa. Ya, saya butuh pembela, saya butuh penolong. Makanya, saya kenapa masih bertahan di Kristen? Ya, karena apa? Yesus bilang apa? Aku dapat memberikan kamu hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah air kehidupan. Yesus bilang, percayalah kepadaku. Bahkan Bapa di surga, ya, ada suara ketika ada saat itu, Bapa di surga bilang apa? Dengarkanlah Yesus Kristus ini. Makanya saya berani mengikut Yesus karena ada pembela saya, penolong saya. Saya tidak berani mengambil keputusan ikut jadi Islam. Ya, padahal di dalam Ali Imran ayat 19, inna dina indallahi islamu. Agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Lah, pertanyaannya, bagaimana caranya saya menjadi agama Islam? Bagaimana caranya agar saya diridhoi? Sementara apakah Nabi yang saya ucapkan dalam 2 kalimat syahadat bisa membela saya? Ya jelas pasti Bang, ada juga banyak kok hadis-hadis tentang bagaimana keagungan Nabi Muhammad yang membela umatnya nanti di hari akhir, di hari kiamat Bang. Tapi gini juga Bang, ketika Abang mengatakan statement seperti itu, saya juga punya ketakutan kenapa saya tidak bisa mengikuti ajaran Kristen Bang. Itu ada di dalam ketika suatu ajaran itu kan, menurut Kristen juga kan kitab Taurat itu kan kitab yang suci, bener nggak Bang? Oke, kitab Taurat kita baca. Terus Enggak, saya tanya, kan menurut Islam juga kitab Taurat itu kan kitab suci, kan menurut Kristen juga seperti itu Bang ya? ya, ya. Iya. Tetapi di sini di
di Galatia 3:13 itu kan mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan dia menjadi kutuk. Betul. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah oleh yang berada di tiang salib. Katanya seperti Oke, itu kan. betul, Nah, betul. di sisi lain kan Kristen atau Islam menganggap Taurat itu kan kitab suci. Kenapa kok bisa Oke. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu? Hukum Oke. Taurat itu gimana sih? Itu Bagus, pertanyaan kamu bagus, teman. Ya, saya suka. Ya, saya suka. Nah, di sini kita buka dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Mengapa dikatakan kutuk di situ, Bang? Ya, mengapa dikatakan terkutuklah orang di atas kayu salib, ya? Karena gini, Bang. Kita bermula dari sebuah dasar penciptaan manusia. Ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika manusia diciptakan, manusia belum mengenal yang namanya dosa pada mula itu. Ya, belum mengenal dosa. Tetapi Allah memberikan sebuah warning ketika manusia diciptakan. Ya, warningnya di mana? Nih, warningnya ada di sini, Bang. Ya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Ini Taurat ya. Saya baca Taurat ini ya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, Tuhan memberikan warning. Ini Taurat Musa nih. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik itu yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sini kata mati ini di dalam bahasa Ibrani namanya bashar. Mati itu dalam konteks mati secara rohani, mati secara jasmani, binasa di neraka. Ya, konteksnya seperti itu. Nah, Tuhan sudah memberikan warning ketika kau melanggar perintah saya, kamu terkutuk. Kamu mati. Nah, pada akhirnya Adam melanggar, ya, warning dari Allah sehingga manusia Adam dikatakan mati dan manusia Adam dikatakan terkutuk. Nah, usaha-usaha yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat itu untuk mengembalikan kemuliaan Allah tidak berlaku. Sehingga Adam tetap menjadi manusia yang terkutuk saat itu. Karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, tetapi Allah memberikan kita kembali pada Allah memberikan sebuah solusi. Solusi yang Allah berikan pada saat itu di taman itu adalah ketakwaan. Ya, bagaimana cara bertakwa? Ya, mereka melakukan kurban dan kurban itu adalah domba. Kurban itu adalah domba. Ya. Jadi domba adalah bentuk ketakwaan, domba kurban adalah bentuk ucapan syukur di hadapan Allah. Ya, untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang Allah ciptakan terhadap Adam dan Hawa. Nah, tetapi ketika masuk pada suatu sistematika, ya, sistematis yang namanya di zamannya bangsa Israel, ya, bangsa Israel diikat dengan hukum-hukum. Contohnya, bangsa Indonesia diikat dengan undang-undang, aturan-aturan. Begitu pula bangsa Israel diikat dengan hukum-hukum yang namanya Taurat. Nah, Taurat itu diberikan warning lagi. Jadi Taurat itu tidak diturunkan pada zaman Adam. Adam menerima kabar baik. Yang namanya Injil dalam bahasa Yunaninya namanya kabar baik. Ya, kabar baik. Ya. Nah, di zamannya Nabi Musa, di zamannya bangsa Israel, itu bangsa Israel diikat dengan namanya Taurat. Nah, Allah memberikan sebuah warning. Warning tadi kan warningnya dalam Kejadian 2 ayat 17. Nih. Warning yang kedua di zamannya bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 28. Kamu baca Ulangan 28 secara satu perikop. Di situ dia bilang apa? Jika kamu taat, kamu diberkati. Jika kamu tidak taat, kamu akan dikatakan terkutuk. Ingat, di ayat 17 dia bilang mati. Di ayat yang Ulangan 28 dia bilang kamu akan terkutuk kalau kamu tidak taat dengan hukum-hukum itu. Nah, bangsa Israel tidak taat dengan hukum-hukum itu. Bahkan sampai mereka secara sejarah tertulis dalam kitab 1 Makabe dan 2 Makabe di dalam kitab Deuterokanonika atau di dalam kitab itu mereka mengalami pembuangan ke Babilonia. Sampai pembuangan sejarah di Babilonia saja bangsa Israel masih tidak taat dengan aturan Tuhan. Mereka masih melanggar ketentuan Tuhan.
Jadi karena ketidaktaatan manusia itu melahirkan kutuk. Sehingga kita lihat di Galatia pasal 13. Jadi ayat yang tadi saya jelaskan akan berhubungan dengan Galatia pasal 13 nih. Yang kamu baca. Makanya saya bilang kita baca dari atas sehingga kamu memahami dengan baik. Sehingga ini cuma orang polemik-polemik Muslim dan lain itu tidak memahami ini, teman. Kita baca dari ayat yang ke-6. Ya. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi bukan oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitahukan Injil sudah ada yang saya bilang tadi. Kepada Abraham oleh bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup oleh iman, mereka lah yang akan diberkati. Kamu taat, kamu diberkati. Bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat yang kau bilang, berada di bawah kutuk. Karena ketidaktaatan mereka terhadap hukum Taurat sehingga mereka berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang di atas yang tidak setia. Melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan bahkan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena semuanya melanggar. Karena semuanya tidak setia. Karena semuanya tidak taat. Adalah orang-orang yang jelas. Ya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Karena ketidaktaatan manusia akan hukum Taurat, sehingga Kristus Yesus menebus kita dari pelanggaran yang manusia lakukan dalam hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, sebab ada tertulis. Kalau kamu lihat dalam Alkitab ada tulis, sebab ada tertulis, berarti ada tertulis di dalam kitab Taurat. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Nah, di mana tertulis ini? Ulangan pasal 21. Di dalam Ulangan pasal 21, siapa yang tidak taat, kamu akan terkutuk. Sehingga Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan apa? Upah dari dosa adalah maut. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah, dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Karena Allah tidak menginginkan manusia itu terkutuk binasa selamanya dalam dosanya, makanya kasih dan rahmat Allah itu begitu besar, sehingga dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, dan manusia yang kita kenal namanya manusia Yesus Kristus. Makanya kalau kita lihat dalam Targum Yahudi, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ini dalam Targum Yahudi, Yonatan ben Yuzel, ya, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang Allah janjikan itu bukanlah agama, tetapi yang Allah janjikan itu adalah juru selamat. Nih, saya tunjukkan datanya. Nah ini, Beyomai Malkah Mesiha Al-Masih. Jadi Al-Masih itu dipanggil sebagai Raja. Saya translate dalam bahasa Indonesia. Ya, nih. Dan aku mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan itu dan keturunannya, anak-anakmu laki-laki dan keturunannya anaknya. Dan akan terjadi apabila anak-anak perempuan itu menaati perintah-perintah hukum Taurat. Mereka akan siap memukulnya di kepalanya, tetapi apabila mereka meninggalkan perintah-perintah Taurat, maka engkau akan melukai tumit mereka. Meskipun demikian, bagi mereka akan ada obat. Obat dari dosa adalah Al-Masih, yang adalah sebagai Raja. Ya, makanya di sini menjadi sebuah mirroring. Mirroringnya apa, saudara? Ya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahnya orang Islam itu eksis, kenapa yang dijanjikan itu bukanlah agama Islam ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Kenapa surah Al-Imran ayat 19 itu tidak turun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Kenapa tidak ada inna dina innallahi islamu ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Tetapi yang dijanjikan sama Allah adalah Raja, yaitu Al-Masih. Makanya dari semua nabi yang ada di dunia ini, yang pernah kamu kenal, yang mendapatkan gelar Al-Masih hanya Yesus Kristus. Yang hanyalah Isa. Karena apa? Kasih Allah begitu besar sehingga
orang yang terkutuk itu diselamatkan, ditebus. Ditebus artinya diambil kembali. Karena dosa manusia berjalan menuju maut. Definisi dari ditebus itu adalah mengambil kembali. Kristus mengambil kembali manusia yang menuju maut. Dia ambil kembali, dia mengorbankan dirinya. Karena memang Tuhan akan konsisten dengan peraturannya. Siapa yang tidak taat akan dikatakan terkutuk. Siapa yang tidak taat, upahnya adalah maut. Manusia tidak bisa menanggung maut, dan Allah begitu besar kasihnya, sehingga dirinya yang dikorbankan. Gitu, Bang. Coba saya tanya, kalau Islam itu X, kenapa agama Islam, Al-Imran ayat 19, tidak ada ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Inna dina indallahi Islamu. Di mana Islam ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ya, saya nggak mau ke situ, Bang. Tetapi di sini yang perlu saya tanyakan lagi adalah gini, Bang. Saya masih bingung sedikit ini, Bang ya. Ini kan konsepnya kan Kristus sudah menebus kita lah istilahnya. Tetapi walaupun konteksnya sudah ditebus atau diambil kembali, Bang. Nah, semua dosa-dosa itu masih bisa dilakukan, Bang. Itu loh. Oke. Jadi ketika kita sudah ditebus, tadi kan ada peringatan. Ketika kamu taat, kamu diberkati. Tidak taat, kamu terkutuk. Ketika kamu tidak taat, kamu akan mati. Ada peringatan kan? Nah, sekarang ini sistematis teologi yang berikutnya. Ketika kamu sudah mengikut Yesus Kristus, Alkitab mencatat iman harus disertai dengan perbuatan. Tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Ada warning lagi ketika Yesus sudah menebus kita. Warningnya apa? Roma 14 ayat 8. Jika aku hidup untuk Tuhan. Aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, aku adalah milik Tuhan. Ya, artinya, ya, ketika kita sudah mengikut Kristus, ya, kita harus betul-betul jangan seperti orang duniawi. Nah, kamu mengenal Kristus, tetapi kamu masih ke pub, kamu masih main perempuan di sana. Berarti kamu belum mengikut Kristus. Upah kamu adalah maut. Jadi jangan pikir bahwa ketika kamu mengikut Kristus, kamu sudah percaya kepada Yesus, kamu bisa selamat. Lalu kamu seenak-enaknya mempermainkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Dari Allah. Nah, kita ini sama seperti orang-orang Farisi ketika kita mempermainkan kasih karunia dari Allah. Mengikut Yesus berarti turut taat dengan ajarannya. Hidup kudus, hidup suci. Gitu. Iya. Tidak gampang masuk surga, Bang. Tidak gampang masuk surga. Seperti unta masuk lubang jarum. Mengikut Yesus saja tidak gampang. Apalagi yang tidak mengikut Yesus. Sehingga Matius pasal 7 ayat 23. Kamu sering dengar. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Pada saat itu Yesus bilang apa? Aku akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau, hanyalah daripadaku, hai semua pembuat kejahatan. Orang Kristen saja dienyahkan sama Yesus, apalagi yang tidak mengikut Yesus. Jadi seperti unta masuk lubang jarum. Orang Kristen saja dienyahkan sama Yesus, dimasukkan ke neraka. Apalagi yang menolak Yesus. Itu resiko, karena ini ketentuan, Bang. Ketentuan adalah kamu harus taat kepada Mesias, kepada Al-Masih. Ini Targum Yahudi, Targum Jonathan. Kamu harus taat kepada Al-Masih. Iya, kalau gimana, Bang, saya jelaskannya? Kalau jujur, kalau saya sih percaya Bang Yesus itu, Bang. Tetapi saya masih percayanya kepada kalau dia juru selamat, dia dibilang juru selamat, iya saya percaya, Bang. Tetapi kalau dia itu Tuhan atau Allah itu sendiri, itu masih belum bisa Bang, kalau di saya. Oke, mau saya buktikan bahwa dia Tuhan, dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 30. Ya, dia bilang apa? Sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Lalu Yesus mengatakan apa? I am. Satu kata saja. Tetapi satu kata itu memiliki makna yang sangat dalam. Ketika Yesus mengatakan I am,
itu setara dengan perkataan atau sama dengan perkataan Allah terhadap Nabi Musa ketika di atas Gunung Sinai. Dalam bahasa Yunani namanya ego eimi. Di dalam bahasa Ibrani namanya ehye eser ehye. Aku adalah aku. Dalam bahasa Inggris, I am. Lalu Yesus Kristus menegaskan lagi di bawah. Dia bilang, aku dan Sang Bapa adalah Esa. Artinya kesatuan yang unity. Jadi sebelum Abraham, bapamu Abraham menjadi ada, aku telah ada. Dan bapamu Abraham telah melihat aku. Di dalam Taurat Kejadian pasal 18. Abraham duduk bersama-sama dengan Yesus. Kristofani, sosok ilahi dari Yesus Kristus. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus, ya, kamu rugi. Kenapa? Karena juru selamat adalah Allah. Juru selamat tidak mungkin Allah. Nih, kamu lihat ya. Kamu percaya Yesus ada juru selamat, tetapi kamu tidak mengaku Yesus sebagai Allah, kamu rugi. Nih. Yesaya 43 ayat 11. Nih. Kalau kau bilang Yesus adalah juru selamat, tapi kau bilang Yesus bukan bukan Tuhan, berarti kamu salah. Ini dalam kitab orang Yahudi. Akulah Tuhan. Lihat huruf besar kan semua. Nama keagungan ini. Dan tidak ada juru selamat selain daripada ku. Nah, ini terbukti ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Mengapa Yesus adalah Tuhan? Karena dia adalah firman-Nya Allah, firman-Nya Sang Bapa yang sehakikat dengan Sang Bapa. Makanya gini, logika Allah kau bisa samakan, kau bisa ukur logikanya Allah enggak? Ya gimana caranya mengukur logikanya? Kita nggak bisa ngukur logikanya Allah kan? Nggak bisa kan? Iya. Oke. Manusia menjadi Tuhan, bisa atau tidak? Nah itu sih, itu menurut saya nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Ketika Tuhan menjadi manusia, bisa nggak? Nah kalau di saya juga, ketika Tuhan itu menjadi manusia. Nah, itu yang saya bilang kamu tidak bisa ukur logikanya Allah. Logikanya Allah tak terbatas. Logikanya manusia terbatas. Sehingga Alkitab mencatat, apa yang dipikirkan Allah tidak sama dengan yang dipikirkan manusia. Ketika manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Tapi ketika Tuhan datang menjadi manusia, itu bisa. Maka logikanya Allah tidak bisa kau batasin. Karena apa yang dipikirkan Allah tidak sama dengan yang dipikirkan manusia. Ya, kenapa Bang saya mengatakan Allah juga tidak bisa menjadi manusia? Karena sudah jelas kalau di kami itu mempercayai dia itu tidak setara, tidak sama dengan makhluknya, itu saja Bang. Tetapi kalau saya itu memang mempercayai bahwa Yesus itu adalah memang membawa kebenaran itu loh. Oke, gini Bang. Allah tidak setara dengan makhluk dalam segi sifat, kamu sepakat atau tidak? Dalam segi sifat, dalam segi semuanya itu, iya saya percaya itu. Saya tanya, Allah tidak sama dengan makhluk dari segi bentuk mungkin kamu tidak sepakat. Dari segi wujud kamu tidak sepakat. Karena Ismul Azon. Ya kan? 99 nama kurang 1. Ya kan? Kalau kita bicara tentang Asmaul Husna, 99 kurang 99 kurang 1. Ya kan? Jadi gini, secara wujud, kami pun percaya Sang Bapa itu tidak terlihat. Tapi saya ingin bertanya, kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, apakah tetap berbicara sesuai sifat? Sifat iblis itu kan menipu. Iya. Apakah Allah menipu? Iya, tidak mungkin, Bang. Oke, ini kita bahas. Ya. Kau bilang tidak mungkin. Makanya saya bilang, ketika kau bilang laisa kamislihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk, apakah sifat Allah, ini pertanyaan, apakah sifat Allah sama dengan iblis? Surah Ali Imran ayat 54. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan
Allah pun membalas tipu daya. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Allah menipu nggak? Itu kan Nggak, saya tanya, Allah menipu nggak di sini? ya itu kan Allah itu kan membalas tipu daya. Iya, saya nggak tanya yang lain. Saya tanya di sini konteksnya Allah menipu nggak? Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah pembuat tipu daya nggak? Kembali aja ke Nggak, saya. Ketika kau mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, manusia bisa menipu, iblis bisa menipu. Saya tanya, tidak serupa dengan makhluk dalam konteks sifat atau enggak? Kau bilang enggak. Saya tanya, iblis menipu, kau bilang iya menipu. Allah menipu, kau bilang Allah tidak mungkin menipu. Sekarang, ada ayat Allah pembalas tipu daya. Allah menipu enggak? Apakah Allah sama dengan iblis? Makanya saya tanya bang, saya tanyanya gini, siapa Tuhanmu? ya Allah, Bang. Siapa Tuhannya iblis? Allah. Ya, sekarang kamu taat nggak kepada Allah? Taat, berusaha untuk taat. Sekarang Iya. ketika iblis taat nggak kepada Allah? Jadi ketika iblis menipu, itu atas dasar ketaatan dia kepada siapa? Atau kedaulatan siapa? Kalau di ajaran kami kan Ketika iblis menipu atas kedaulatan siapa? dia, Dia siapa? Apakah Allah? iblis. Nggak bisa gitu. Kan sudah jelas kalau di kami kan ada di ayat. Saya tanya, ketika kamu menuhankan Allah, kamu taat dengan Allah nggak? Iya. Segala kedaulatan itu ada di tangan Allah. Kedaulatan apa maksudnya dulu nih? Kekuasaan Allah, Iya. izin Allah. Oke. Iya. Iblis menuhankan siapa? Allah. Oke. Ketika iblis menuhankan Allah, ya, dan ketika iblis menipu daya manusia atas dasar izin dan kedaulatan siapa? Itu kan atas izin Allah sih. Dia kan Oke, memberikan. atas dasar kedaulatan Allah. Sekarang, ketika manusia masuk neraka, yang kita salahkan iblis atau Allah? Ya itulah kan manusia kan diberi Coba kamu jujur, saya minta kamu jujur. Ketika Iya. manusia masuk neraka, yang kita patut kita salahkan iblis atau orang yang memerintahkan? Logikanya gini, teman. Ilustrasi. Saya menyuruh kamu untuk mencuri ayam. Ya, saya menyuruh kamu untuk mencuri ayam. Lalu kamu ditangkap sama Pak Pol. Sampai di kantor Pol, Pak Pol tanya, kenapa kamu mencuri ayam? Kamu jawab apa? Ya disuruh. Disuruh sama RK. Ya. Oke. Ya. Sekarang, ketika iblis ditanya, siapa yang menyuruh kamu menggoda manusia sehingga manusia masuk neraka? Bukan disuruh. Jujur, Bang. Iya. Allah itu Jujur, Bang. Jujur. Tetapi Allah memberikan. Sekarang ketika saya suruh kamu curi ayam, yang ditangkap saya atau kamu? Dua-dua. Siapa yang mencuri? Dua-dua. Karena ada pelaku perencanaan. Ya kan? Kalau di sini Saya kreatornya di sini, saya create-nya di sini. Ya. Oke. Sekarang ketika Allah menyuruh iblis ya jikalau ini pertanyaan. Jikalau Allah menyuruh iblis untuk menghasut manusia, yang patut disalahkan ketika manusia masuk neraka siapa? Siapa created-nya? Siapa created-nya? Gini Bang, saya jelaskan sedikit ya. Kalau di kami nih ya. Kalau di kami itu Bang bukan Allah yang menyuruh iblis Bang, tetapi konsepnya di sini iblis lah yang meminta izin kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam atau menyesatkan manusia Bang. Nah, seperti itu Bang. Tetapi di sini Iya, perintah siapa? Allah yang menyuruh. Hah? Itu perintah siapa? Itu maunya iblis. Nah, Allah memberikan dia kan.
Bukan Allah yang menyuruh, Bang. Itu perkataan yang berbeda lah kalau di saya itu. Berbeda. Oke, sekarang kita buka ya. Yang ini siapa yang suruh? Yang ini siapa yang suruh? Yang ini siapa yang suruh? Mana? Oke. Oke. Oke, yang ini. Oke. Yang mana? Oke, ini. Mereka membuat tipu daya. Sabar, bukan ini. Ya, sabar. Ini. Mana? Demikian pula pada ini surah Al-An'am ya 123. Kami ini siapa? Kalau kami itu Allah mungkin. Oke. Allah. Kami jadikan orang-orang jahat sebagai pembesar untuk melakukan tipu daya di sana. Yang menjadikan orang jahat ini siapa? Coba atasan, Bang, lebih atas. Demikian pula pada setiap negeri kami jadikan orang-orang jahat sebagai pembesar agar melakukan tipu daya di sana. Padahal mereka sendiri hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Sekarang yang menjadikan orang-orang jahat ini siapa? Ya konsepnya di sini adalah manusia itu sendiri. Lihat ini, gak ada yang bilang manusia. Ini siapa nih? Nih yang sama Oh, adek. Ya, Jujur, ini siapa yang menjadikan orang-orang jahat ini? ya saya nggak tahu itu kan Ini lihat subjeknya siapa? kami. Ya udah, kamu tahu kok. Saya nggak perlu ngotot-ngototan. Udah, kamu ngerti. Ya, tapi saya nggak mau paksa, nggak mau ngotot-ngototan. Ya, renungkan aja. Tetapi Yesus bilang apa? Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus gak akan mau menyesatkan orang. Tetapi damai yang ditinggalkan. Makanya saya bilang Yesus terlalu baik, teramat baik. Ya memang benar apa yang dikatakan Bang RK itu. Udah, kapan kamu terima Yesus? Saya datangin kamu, Sudah teman. terima dia sebagai juru selamat, Bang, bukan sebagai Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan kok. Kenapa kamu nolak? Karena Sekarang kalau dia adalah manusia biasa, ya gini. Kalau manusia biasa bisa nggak menolong manusia biasa? ya bisa lah. Oke. Kalau kamu bilang bisa, saya kasih analoginya gini lagi. Tapi kan konsepnya kan Ya, menolong. gini. Kalau kamu bilang bisa, saya kasih analogi. Seluruh manusia diikat tangan dan kakinya. Bagaimana cara mereka makan? Minta bantuan. Tidak ada. Semua manusia, saya bilang, nggak ada bantuan. Bantuan siapa? Kalau kau bilang manusia biasa bisa menolong manusia biasa, pertanyaan saya adalah, bagaimana manusia tangan dan kakinya diikat? Bagaimana menolong manusia? Ya tidak bisa kalau semua. Ya tidak bisa. Selain daripada siapa yang tolong? Allah. Udah. Sekarang, kalau kamu tidak menolak Yesus Kristus, kamu menolak dia sebagai Tuhan, yang menolong diri kamu sebagai juru selamat kamu, kamu binasa. Kamu mati. Saya juga gini, Bang. Kenapa saya Kamu mati. Karena Yesus itu cuman diperuntukkan hanya untuk orang-orang Israel katanya. Kata siapa? Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Semua bangsa, bukan hanya orang Israel. Kamu dengar dari siapa? Juma. Juma itu cuma satpam, gak ngerti apa-apa. Seorang satpam yang tidak pernah sekolah, ya, apalagi sekolah Alkitab, lalu mau bahas Alkitab, ngapain kau dengar orang yang gak pernah sekolah? Lo wong dia security, ngerti apa dia soal Alkitab? Kamu tanya kepada orang yang bahas Alkitab, yang ngerti, yang sekolah Alkitab. Tapi kalau kamu tanya kepada security yang tidak pernah sekolah Alkitab, ya bagaimana kamu ngerti? Gini, Bang. Yang ada dia menyesatkan kamu lagi ada lewat ajaran-ajaran Bible. Gini seperti ini, Bang. Satu juga yang membuat saya lebih yakin bahwa memang ajaran Islam itu yang memang benar, karena di dalam kepercayaan Islam itu semua konsep kehidupan dunia itu pasti ada penyelesaiannya di dalam Islam, Bang. Itu sih. Oke. Sekarang kamu sekolah
Dulu SMP kamu belajar IPA nggak? Kita buktikan nih. Iya. Oke. Kamu belajar IPA, kamu bilang bumi itu bulat atau datar? Bumi itu bulat. Oke. Sekarang, apakah Allah tahu bahwa dia menciptakan bumi itu bulat? Ya kan Allah kan Maha tahu. Bang. Oke. Al-Quran sempurna nggak? Kalau abang bertanya menurut saya ya saya katakan sempurna. Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu nggak? Gimana ya? Kalau Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu, pertanyaan saya kepada kamu, coba kamu tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran kalau bumi itu bulat. Kalau ada, saya mualaf sekarang. Saya syahadat sekarang. Gini bang, kan gini maksud saya. Enggak, gini. Jangan kemana-mana. Kamu bilang Al-Quran itu bisa menjelaskan segala sesuatu, memberitahukan segala sesuatu. Kamu belajar IPA, bumi itu bulat kan? Kamu sepakat nggak bumi itu bulat? Iya. Oke, sekarang, apakah Allah maha tahu ketika dia menciptakan bumi itu bulat? Iya. Ya, Tahu. tentunya dia berfirman bahwa bumi itu bulat. Iya, terus? Oke, kun, jadilah bumi dan bulat. Kun, jadi. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak firman dari Allah yang menjadikan bumi itu bulat, bukan datar? Kalau ada, saya mualaf sekarang. Silakan. Ya, Saya siap mualaf. Saya siap mualaf ketika kamu sanggup membuktikan dalam Al-Quranmu kalau bumi itu bulat. Jujur saya nggak tahu bang. Tetapi kan dasar kepercayaan. Enggak, saya nggak mau nanya itu. Saya minta data di dalam Al-Quran. Saya akan mualafkan semua orang Kristen, pengikut-pengikut saya, followers saya ini, saya yang sahadatkan mereka. Ya, kamu sahadatkan saya sahadatkan mereka di bawah. Saya naikin satu-satu, saya sahadatkan mereka. Saya sahadatkan semua orang Kristen di bawah kalau kamu sanggup menunjukkan bumi itu bulat kepada saya. Kan saya sudah bilang bang. Coba teman-teman siap nggak? Kalau siap typing satu. Kalau teman-teman siap untuk disahadatkan sama saya, typing satu. Typing satu teman-teman, typing satu. Ya, typing satu. Nah, banyak tuh. Kamu mau nggak 2.000 orang di sini atau 1.900 orang ini saya sahadatkan? Saya sebagai orang Kristen, kamu sahadatkan saya, lalu saya sahadatkan 2.000 orang Kristen di sini kalau kamu sanggup membuktikan Allah kamu itu tahu bahwa Allah kamu menciptakan bumi itu bulat. Tunjukkan bumi itu bulat dalam Al-Quran. Tunjukkan, buktikan Allah mau maha tahu. Dari tadi saya bilang bang, saya nggak bisa menunjukkan, saya nggak tahu juga itu kan. Tetapi yang saya katakan. Nggak tahu atau nggak ada? Nggak tahu bang, bener. Kamu siap menunjukkan mbak kata bulat dalam Al-Quran? Saya nggak tahu bang. Udah saya bilang saya nggak tahu. Berat ya teman ya. Tetapi kan soalnya kan di Al-Quran juga mengatakan bumi itu dihamparkan. Saya di sini dihamparkan atau bulat sama nggak? Ya beda lah. Nah, udah. Sekarang pertanyaannya, konsekuensinya adalah apakah betul Allah kamu maha tahu ketika dia tidak menyebutkan dalam firman-Nya bahwa bumi itu bulat? Ya gimana ya bang? Ya dia memang maha tahu bang. Nah kalau memang dia maha tahu, atau gini aja lah, ketika Muhammad melakukan Isra dan Miraj, dia naik burak kan? Ya. Oke. Dia terbang nggak ke langit? Sampai langit ke-7 kan? Ya dia diangkat. Oke. Pakai burak kan? Oke. Sekarang ketika Muhammad terbang pakai burak menuju langit ke-7, Muhammad perhatikan nggak kalau bumi itu bulat? Ya nggak tahu saya bang. Ya, sekarang saya tanya, Allah kamu tahu, Muhammad kamu tahu nggak? Udah saya bilang bang, saya belum. Berarti batal nih 2.000 orang saya mualafkan nih. Ya nggak apa-apa kan, kalau batal ya udah nggak apa-apa. Tetapi. Nah sekarang bagaimana kamu beriman sesuatu yang tidak kamu tahu? Fahlam anahu la ilaha illallah. Kamu harus fahlam. Kalau kamu tidak fahlam, bagaimana kamu beriman kepada sesuatu yang tidak kamu tahu? Kalau menurut saya itu salah bang, karena gini, sesuatu yang kita tidak tahu itu harus kita cari tahu bang. Belum. Nah, sekarang sudah kamu cari tahu atau belum?
Iya, makanya saya bilang saya tidak bisa menjawab bang, saya belum tahu gitu. Ya, udah bilang aja wallahu alam gitu. Ya kata-kata terakhir bilang wallahu alam, udah selesai. Makanya saya bilang, kalau kamu tidak sanggup membuktikan bumi itu bulat di dalam Al-Quran kamu, saya bilang, percuma kamu sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, mentok-mentok kau bilang bumi itu datar, ya percuma kau sekolah. Iya kan, saya Gitu. juga nggak mau mengatakan saya bisa menunjukkan sementara saya tidak tahu itu loh. Lebih salah lagi kan? Maka dari itu ya, Yesus mengatakan seperti orang buta tuntun orang buta. Iya, kau butuh orang yang bisa melihat untuk menuntun kamu yang tidak bisa melihat. Ya, kamu butuh Yesus, juru selamat. Makanya Yesus bilang, akulah terang dunia. Karena kita ini yang bilang kamu orang buta, artinya kamu itu buta dalam dosamu. Makanya kamu butuh terang sehingga kamu itu tidak buta. Kamu bisa melihat. Terang itu adalah Yesus Kristus. Makanya dia bilang, akulah terang dunia. Kalau perkataan itu bang, sekali lagi saya tekankan, semua yang dikatakan Yesus itu sebenarnya itu kan menuju kepada kebaikan. Saya percaya itu bang, tetapi saya tekankan lagi di sini, saya masih belum percaya bahwa dia itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, itu loh Oke, yang sekarang pertanyaannya gini. Nabi bisa berbohong nggak? ya kalau kita bicara nabi itu kan manusia ya, berarti nabi pernah salah lah. Nah, itu nabi kamu, ya. Karena apakah benar kalian diajarkan untuk berbohong dalam 3 hal? Ya kan? Iya itu, iya benar, tapi kan Iya kan? Siapa yang mengajari kalian untuk boleh berbohong dalam 3 hal? ya nabi. Ya udah nabi. Nah, bagaimana dengan ajaran Yesus Kristus? Yesus bilang, jika ya kau katakan ya, jika tidak kau katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Dan kau lihat, Alkitab mencatat, di dalam diri Yesus dalam keadaan sebagai manusia, tidak ada dosa sama sekali. Itu kata Yesus. Dalam dirinya tidak ada sama dosa sama sekali. Sehingga orang berdosa membutuhkan yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Karena manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Kamu butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan kita atau kamu yang berdosa. Dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Sekarang, ketika Yesus bilang apa? Ikutlah aku, berikanlah dirimu dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah Yesus berbohong di situ? Agar kamu diselamatkan katanya. Berilah dirimu dibaptis agar kamu diselamatkan. Apakah Yesus berbohong di situ? Nggak tahu. Bro, terima Yesus secepatnya, bro. Ya. Sudah terima sebagai juru selamat, Bang. Terima dia. Kalau kamu terima dia sebagai juru selamat, kamu harus menyerahkan diri untuk dibaptis agar dimeteraikan, dipersatukan dengan Allah. Saya masih belum terima dia sebagai Ya. Allah Tuhan. Iya, kamu harus menyerahkan diri dibaptis. Kalau kamu menerima dia sebagai juru selamat, kamu harus mengikuti ajarannya, yaitu dibaptis. Ya. Kalau jauh kamu juga. mau dibaptis, saya datangin kamu nih. Jauh, Bang, jauh. Ya, gak apa-apa. Tempat kamu di mana, teman? Kita ketemuan. Di Lombok, Oh, di Lombok mana? Lombok mana? Lombok Timur. Lombok Timur. Oh, saya dulu di Lombok Utara. Saya di Batu Menjangkong dulu. Kamu tahu Batu Menjangkong? Nggak tahu. Nah, gimana kan? Berarti kamu nggak di Lombok. Kan di Lombok Utara, saya nggak tahu daerah Lombok. Ya, kamu Lombok Timur. Saya di Lombok. Saya waktu gempa Lombok tahun 2018 itu, saya melakukan kemanusiaan di Lombok saat itu. Karena dampak yang paling besar itu di Lombok Utara. Jadi saya di Lombok Utara pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Oh iya iya. Ya, itu. Ya, kamu merenungkanlah teman-teman ya. Ikutlah Yesus, ada kepastian keselamatan. Ya, oke lah, sampai di situlah teman ya. Saya nggak mau memaksa kamu, biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kamu. Banyak, Bang. Sama-sama.